Ya, bab 1 ini mengenai pengelolaan proses bisnis. Pengelolaan proses bisnis. Proses bisnis perlu dikelola untuk memastikan bahwa cara kerja yang dilakukan dalam suatu organisasi dapat memberikan hasil yang konsisten dan berpeluang meningkatkan keuntungan. Peningkatan dapat berupa berkurangnya biaya, berkurangnya waktu pelaksanaan, dan berkurangnya tingkat kesalahan. Beberapa contoh dalam organisasi. Contoh proses dalam organisasi. Yang pertama ada order to cash. Proses ini dimulai ketika pelanggan mengajukan pesanan untuk membeli produk atau layanan dan berakhir ketika produk atau layanan tersebut telah dikirimkan ke pelanggan dan pelanggan telah melakukan pembayaran yang sesuai. 2. Brochure to pay. Proses ini dimulai dengan seseorang dalam suatu organisasi menyatakan bahwa produk atau layanan tertentu perlu dipesan. Proses ini berakhir ketika produk atau layanan telah disetujui dan dibayarkan. Issue to resolution. Proses ini dimulai ketika muncul permasalahan atau isu dari pelanggan seperti keluhan pelanggan berkaitan dengan produk atau layanan yang dihasilkan. Proses ini berakhir ketika pelanggan menyatakan telah mendapat solusi terhadap keluhannya. Yang keempat ada application to approval. Proses ini dimulai ketika proses mengajukan suatu permohonan untuk suatu jenis layanan. Proses berakhir ketika telah diberikan keputusan terhadap pengajuan bahwa permohonan dipenuhi atau ditolak. Lalu ada 3 dimensi penting dalam organisasi yang membantu mengembangkan, mempertahankan, dan kualitas produk dan jasa yang menjadi fokus untuk meningkatkan bisnis adalah pertama ada people, kedua ada prosedur, dan ketiga ada methods, serta ada tools dan equipment. Lalu dalam perubahan organisasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan, yaitu yang pertama ada perubahan berbasis IT, kedua perubahan pada suatu komponen, yang ketiga ada perubahan pada jenis pekerjaan, dan yang keempat ada perubahan pada dukungan infrastruktur. Lanjut ke bab 2. Bab 2 ini konsep pemodelan proses bisnis. Konsep pemodelan proses bisnis adalah teknik untuk menggambarkan proses bisnis dalam bentuk diagram atau struktur yang sistematis, sehingga memudahkan analisis komunikasi dan perbaikan proses. Tujuan pemodelan bisnis ada 4. Yang pertama, memahami dan mendokumentasikan proses bisnis dengan jelas. 2. Mengidentifikasi efisiensi dan peluang perbaikan. 3. Memfasilitasi komunikasi antar tim dan stakeholder. 4. Ada mendukung implementasi sistem teknologi informasi yang sesuai. Lalu ada komponen pemodelan bisnis. Yang pertama ada entitas bisnis. Elemen utama dalam suatu proses seperti pelanggan, produk, dan layanan. Terus ada proses bisnis, ada aturan bisnis, dan ada sumber daya. Selanjutnya ada jenis-jenis pemodelan bisnis. Yang pertama ada Business Process Model and Notation atau BPMN. Yang kedua ada United Modeling Language atau UML. Yang ketiga ada flowchart. Yang keempat ada tiga aja. Oke. Lalu ada langkah-langkah dalam pemodelan bisnis. Yang pertama itu melakukan identifikasi kebutuhan bisnis. Yang kedua menentukan proses utama yang perlu dimodelkan. Yang ketiga menganalisis dan menggambarkan alur proses menggunakan notasi standar. Yang keempat mengevaluasi proses untuk menemukan peluang perbaikan. Yang terakhir melakukan optimalisasi dan implementasi dalam operasional bisnis. Lalu ada manfaat dari pemodelan bisnis. Pertama yaitu mempermudah pemahaman terhadap kompleksitas bisnis. Yang kedua meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi bottleneck dalam proses. Yang ketiga memungkinkan simulasi dan perencanaan strategi bisnis yang baik. Yang terakhir mendukung pengembangan sistem berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sekian, terima kasih.